Apa itu bandara? Seperti apa ya bandara? Apakah menempuhnya itu sulit? Dan bagaimana kalau kita sudah bandara? Mungkin Anda bingung, kakak-kakak bingung? Mari lihat saja videonya. Jumpa lagi dengan saya Wahyudi atau biasa dipanggil Kak Wah. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu bantara. Ya. Jadi kita akan membahas tuntas masalah bantara. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada yang tidak kalian pahami, kakak-kakak tidak paham, adik-adik tidak paham, silahkan bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah nantinya akan saya jawab. Langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi tingkatan pramuka itu ada 3. Ya, ada 3 tingkatan pramuka: siaga, penggalang, dan penegak. Kemudian ada lagi 1, saya lupa 4 ternyata. Ada 4 ya, pandega. Setelah itu pramuka dewasa. Nah, ketika kita sudah berada di tingkat penegak ada 3 tingkatan lagi. Yang pertama ada bantara dan laksana, kemudian lanjut kepada pandega. Nah, di situ yang akan kita bahas adalah penegak bantara. Kita bahas kata bantara dulu. Nah, bantara itu berasal dari kata biantara yang berarti berpidato atau public speaking, mampu berbicara di depan umum. Nah, dan pembicaraannya itu tidak hanya sekedar bicara yang kosong, tetapi pembicaraannya itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh yang mendengarkan, oleh para audiens. Nah, ada juga bantara yang menyebutkan bahwa bantara itu singkatan dari bantuan terhadap rakyat. Jadi, semisal ada kegiatan karnaval di sebuah desa atau di sebuah kota, ada kegiatan itu, pramuka diikut sertakan untuk mengatur jalannya lalu lintas. Kemudian pada saat bulan suci Ramadan, pramuka terjun juga untuk apa? Untuk mengumpulkan zakat, lalu kemudian dijadikan satu untuk dibagikan kepada orang fakir dan orang miskin. Nah, ini yang dimaksud bantuan tenaga rakyat atau bantuan terhadap rakyat. Ada juga kalau orang Jawa menyebut bantara itu bantalan. Bantalan itu kalau di bahasa Indonesia kan penopang. Nah, jadi bantara sebagai penopang. Siapa yang ditopang? Rakyat. Siapa yang ditopang? Bapak Ibu guru. Siapa yang ditopang? Kakak pembina. Jadi pramuka itu tidak, kalau sudah menjadi pramuka penegak itu tidak hanya sekedar ikut pramuka kemudian melihat, tidak, tapi di situ ada aksi, bisa berbicara di depan publik, bisa membantu, bisa mengurus suatu kegiatan yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam sekolah. Oke. Dari semua ini sudah memenuhi trisatya poin yang kedua ya, dari yang tadi itu, yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Nah, jadi tidak hanya yang seperti saya bilang tadi, tidak hanya menyaksikan, tapi di situ terdapat aksi. Nah, kalau sudah menjadi bantara. Nah, kemudian apa dan bagaimana syaratnya untuk menjadi bantara? Anda jangan khawatir. Kalau Anda ke toko buku, bilang saja mau beli SKU bantara, mau beli SKU penegak. Biasanya SKU-nya berwarna kuning, ya, seperti ini. Nah, SKU-nya seperti itu, warnanya kuning dan
nggak ngambang ya. Kuning, dan di situ sudah lengkap ada syarat SKU, itu singkatan dari syarat kecakapan umum. Di situ ada poin bantara, ada poin-poin tentang pelaksana, dan juga ada poin-poin tentang pandega. Nah, kalau bantara itu sendiri poinnya ada 23. Nah, poin ini sulitkah? Tidak. Kalau kita jalankan secara ikhlas dan memang betul-betul kita mau berbakti terhadap masyarakat dan lingkungan sekolah, poin-poin ini akan terasa mudah dan sesuai kita saja, kita mau tidak. Nah, ketika kita mau melaksanakan sesuatu, ya kita harus pikir ini ada manfaatnya atau tidak. Yang kalau ada manfaatnya itu pasti sulit dilakukan. Nah, ya jadi seperti itu. Nah, dan ke-23 poin dari syarat kecakapan umum bantara ini harus dilaksanakan secara sukarela, ikhlas, tanpa adanya suatu paksaan. Oke. Sekarang yang selanjutnya yang akan kita bahas tentang arti kiasan lambang bantara. Nah, di lambang itu terdapat sebuah gambar bintang, kemudian ada lambang tunas kelapa, dan di bawahnya ada bantara. Bentuknya seperti yang ini ya, yang sudah saya cantumkan. Anda bisa lihat sendiri. Nah, di situ ada gambar bintang, itu melambangkan sebuah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bantara itu yang menjunjung tinggi Tuhan yang Maha Esa. Waktunya, meskipun ada kegiatan apapun, waktunya sholat, waktunya beribadah. Tetap kita menjalankan attitude, gaya hidup yang sesuai dengan menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di situ ada tunas kelapa. Kenapa tunas kelapa? Ya karena ini pramuka. Ya. Dan kemudian di situ ada dua tunas kelapa yang saling membelakangi. Nah, apa artinya itu? Tunas kelapa yang saling membelakangi itu artinya menandakan satuan terpisah. Maksudnya satuan terpisah ini pramuka penegak sudah paham akan mahramnya, akan muhrimnya. Ya, jadi antar laki-laki dan perempuan itu tidak diperkenankan untuk bergabung dalam kegiatan. Misalnya dalam kegiatan perkemahan ada tenda laki-laki dan ada tenda perempuan. Misalnya juga dalam kegiatan kepramukaan ada satuannya juga, ada satuan laki-laki dan ada satuan perempuan. Nah, di situ menandakan bahwa tidak semua semua anggota pramuka khususnya bantara itu sudah akil balik. Jadi ini harus ditekankan secara betul-betul. Nah, itu kemudian bantara ya artinya sudah yang seperti tadi saya jelaskan, ada tulisan bantara. Kemudian di situ ada unsur warna. Tadi unsur lambang, sekarang unsur warna. Yang unsur warna ada lambang hijau dan ada lambang kuning. Hijau berarti sebuah kesuburan, ya, produktivitas, itu hijau. Kemudian kuning adalah melambangkan masa kejayaan. Nah, kedua warna ini memiliki sebuah arti yang sangat filosofis sekali. Nah, yang hijau melambangkan kesuburan, artinya produktif. Ya. Jadi anak pramuka itu giat mengikuti kegiatan apapun asalkan itu positif, hayu pokoknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena produktifnya itulah tadi akhirnya pada masa itu dia akan mencapai sebuah kuning, yang warna kuning, masa keemasan. Nah, masa keemasan artinya masa-masa di mana dia itu sedang menggebu-gebu semangatnya untuk mengikuti kegiatan dan banyak manfaat, banyak ilmu yang dia terima. Disitulah masa keemasannya. Jadi mungkin itu ya penjelasannya dari saya, mungkin banyak kurangnya.
bagi adik kakak-kakak yang mau menempuh atau adik-adik yang mau menempuh ini bisa, mungkin ada yang bingung, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan di hati kalian masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jika ada yang tidak dipahami bisa diulang-ulang kembali video ini, dan jangan lupa stay at home. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.